Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Widya Astrin, Taruni PHL Remaja asal Bogor, Jawa Barat. Di sini saya akan membahas tentang isu-isu kebangsaan yang sedang ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Siapa yang tidak kenal dengan KKB atau yang dapat disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata? Kini KKB mulai sering menunjukkan aksi kejinya terhadap masyarakat. Ulah kelompok kriminal bersenjata di Papua makin mencemaskan. Tidak hanya menakuti dan menjarah harta benda milik masyarakat lokal, KKB tak jarang juga menyerang dan melakukan pembunuhan. Sering dilaporkan media massa, tidak sekali dua kali KKB melakukan aksi kekerasan sadis yang tak berterik manusiaan. Dalam kasus terbaru, korban tindakan kejam KKB adalah para tenaga kesehatan yang tengah menjalankan tugas kemanusiaan di pedalaman Papua. Ulah brutal KKB di Papua yang membunuh warga sipil belakangan ini bukan terjadi pertama kalinya. Dalam 3 tahun terakhir tercatat 100 orang meninggal akibat teror KKB di Papua. Di antara korban tewas, sebanyak 50 orang adalah warga sipil, 27 prajurit TNI, dan sisanya adalah anggota Polri. Jumlah korban luka berat akibat ulah KKB tercatat 110 orang. Sebagian besar korban meninggal maupun luka berat adalah masyarakat sipil yang tidak tahu apa. Bagi KKB di Papua, teror sengaja dikembangkan untuk membangun rasa tidak aman dan sepanjang 5 tahun terakhir, kelompok itu terus melakukan berbagai tindak kekerasan. Mulai dari membakar rumah, membakar pesawat, membunuh masyarakat sipil, membunuh dokter dan tenaga medis, hingga memenggal leher pegawai KPU. Berbeda dengan perampokan dan pembunuhan biasa, KKB seringkali sengaja merekam dan menyebarkan video aksi kekerasan yang mereka lakukan. Seolah tak mengenal takut, KKB terus melakukan berbagai perlawanan dan tindak kekerasan. Tujuan gerakan dan aksi brutal KKB sebagian memang dipicu atas rasa tidak puas dan keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI. Tindakan yang dilakukan adalah untuk mengekspresikan rasa kecewa dan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di Papua. Pada mulanya, gerakan KKB timbul akibat reaksi balasan terhadap perkembangan pendekatan keamanan di Papua. Lama-kelamaan, kita melihat bahwa aksi yang dikembangkan KKB di Papua mulai meresahkan. Korban masyarakat sipil yang terus berjatuhan telah membuktikan bahwa ulah brutal KKB sesungguhnya adalah tindak kriminal yang dibungkus oleh tujuan ideologis. Alih-alih memperjuangkan kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat, praktik yang dilakukan oleh KKB di Papua lebih banyak berupa gerakan kepentingan yang sekedar memperjuangkan kebutuhan sekelompok kecil masyarakat. Saat ini tidak ada pilihan lain yang harus dilakukan. Instruksi pimpinan TNI agar ulah KKB di Papua dihentikan dan anggota KKB ditangkap. Saat ini tidak ada lagi pilihan yang dapat dilakukan. Instruksi pimpinan TNI agar ulah KKB di Papua dihentikan dan anggota KKB ditangkap tidak bisa lagi ditunda. Untuk memastikan agar keselamatan masyarakat lokal terjamin, di muka bumi tanah air dan keselamatan nakes benar-benar dijaga, tidak ada jalan lain, tindakan tegas pun harus dilakukan. Di berbagai distrik di Papua saat ini sudah lebih dari 300 nakes dievakuasi dari 34 puskesmas yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang. Adalah tugas aparat keamanan untuk memastikan kondisi Papua tetap terjamin. Ketakutan masyarakat akibat aksi teror yang dikembangkan KKB perlu dijawab dengan tindakan yang benar-benar tegas. Di sisi lain, kerjasama dengan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga lokal yang eksis perlu dikembangkan agar adanya dukungan dari masyarakat lokal Papua sendiri. Demikian video dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Kiranya video ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan kita semua. Sekian, terima kasih.